Bukan geng motor, ini rupanya pekerjaan para pembunuh Vina Cirebon 2016 lalu. Kuasa hukum rekayasa hukum. Pengennya cepet ketangkep lah, cepet ketangkep, cepet diadili juga kayak yang lainnya, karena sudah menghilangkan nyawa orang kan. Ya jangan enak berkeliaran di luar lah. Mungkin karena banyak dukungan makanya Polda sekarang bergerak. Kalau dulu kan hanya keluarga yang tanya sana sini tetap aja udah stuck, nggak ada perkembangan lagi. Harapannya cepet ketangkep, cepet diadili. Saya minta sama polisinya juga jangan karena film mereka bergerak lagi gitu kan. Setelah nanti filmnya redup, kalau orangnya belum ketemu, tutup buku lagi. Sinyalemen atau persepsi masyarakat terhadap proses penegakan hukum kita yang buruk, bahwa proses penegakan hukum itu mahal, ya, dan bagi kalangan kecil, rakyat bawah, untuk mengakses dan memperoleh keadilan itu sangat sulit. Walaupun di dalam perundang-undangan kita bahwa setiap pemeriksaan perkara pidana azasnya itu cepat, sederhana, dan murah. Tapi faktanya itu tidak cepat, tidak sederhana, dan tidak murah. Dan ini menunjukkan bahwa pihak korban yang dari lapisan bawah itu sulit ya, memperoleh akses keadilan. Walaupun sudah dikatakan, kita dengar cerita di beberapa katakan media gitu, YouTube sudah sulit, bahkan dia ditekan. Untung saja ya, untung saja ada dibuat film. Kemudian saya ingatkan, menghadapi era keterbukaan tentunya rekan-rekan harus peka. Bagaimana rekan-rekan harus mampu melaksanakan komunikasi publik dengan baik, peka terhadap situasi, peka terhadap apa yang diharapkan oleh masyarakat, dan kemudian kita bisa melakukan langkah yang tepat. Maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas, karena ini untuk kepentingan masyarakat. Dan mohon maaf kalau ini tidak mampu, kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Tapi saya yakin rekan-rekan mampu semua untuk melaksanakan, karena ini semua untuk kebaikan, untuk organisasi yang kita cintai, untuk organisasi yang kita sudah bersusah payah berjuang di dalamnya. Dan pilihannya satu, bagaimana kemudian membawa organisasi ini menjadi semakin lebih baik. Dengan organisasi yang baik, maka pemerintah akan kokoh, negara akan kuat. Implementasikan kepemimpinan lapangan, menjadi teladan, menjadi pelayan, dan pahami setiap perubahan yang ada, hingga kemudian kita bisa memimpin dengan baik, memahami dan mengerti apa yang dibutuhkan, sehingga kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan dan keputusan yang memang sesuai dan diharapkan. Kenapa udah 8 tahun nggak terungkap nih 3 orang, padahal kan 8 orang ini sudah tertangkap dan sudah dipidana, sudah divonis. Tentunya yang didapat informasi kan berarti dari pelaku-pelaku yang sudah tertangkap. Kenapa kok sulit sekali gitu tertangkap? Ini saya yakin kasus ini kalau diseriusi betul, dioptimalkan penanganannya, nanti menyisir kembali proses penanganan dulu, mungkin nanti akan ditemukan hal-hal yang bisa membantu proses pembuktian gitu. Saya acap kali mengkritisi sebuah proses penegakan hukum, proses penanganan kasus yang terlalu mengandalkan pada pengakuan atau keterangan. Karena itu, betapapun pengakuan atau keterangan patut untuk disimak, patut untuk dicatat, tetapi jauh lebih penting lagi untuk memeriksa hasil-hasil pemeriksaan dengan menggunakan pendekatan saintifik lainnya. Misalnya, yang menjadi sangat penting menurut saya adalah hasil otopsi atau hasil visum et repertum. Dengan pemeriksaan terhadap hasil otopsi atau hasil repertum, maka boleh jadi kasus ini harus kembali berangkat ke titik nol atau disisir, seperti kata Pak Beni tadi. Di titik ke nol akan kembali dipertanyakan, apakah sudah sungguh-sungguh terjadi pembunuhan dan apakah sudah benar-benar terjadi perkosaan. Viralnya film Vina sebelum 7 hari membuat kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon 2016 kembali diperbincangkan. Diketahui film Vina sebelum 7 hari merupakan kisah yang diambil dari cerita nyata gadis 16 tahun bernama Vina. Ia diketahui meninggal dunia bersama kekasihnya Eki setelah dibunuh oleh sekelompok geng motor.
Atas hal tersebut, 5 dari 8 tersangka sudah ditangkap, sedangkan 3 orang termasuk pelaku utama yaitu Egy masih belum diketahui keberadaannya. Banyaknya huru-hara cerita kasus tersebut, kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina pun membantah bahwa kliennya adalah anggota geng motor. Jogi Nainggolan selaku kuasa hukum terpidana mengatakan adanya kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina pada 2016 silam. Hal itu ia sampaikan dalam acara 2 CCTV One yang tayang pada Kamis 16 Mei 2024. Klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon, ujarnya Jogi. Jogi menegaskan para terdakwa bukanlah anggota geng motor seperti santer diberitakan. Mereka adalah pekerja buruh kasar, pekerja bangunan yang tidak ada hubungannya dengan geng motor, lanjutnya. Jogi Nainggolan kemudian membeberkan kronologi di malam pembunuhan dan dugaan pemerkosaan terhadap Vina Cirebon. Di malam kejadian, klien kami bersama teman-temannya sudah berada di sebuah gang di sebelahnya rumah Bu Nining, ungkap Jogi. Di malam itu para terduga yang berjumlah sekitar 9 orang dianggap berisik hingga diusir oleh pemilik rumah Bu Nining. Dan di malam itu karena mereka terdengar agak gaduh suaranya oleh pemilik rumah, mereka disuruh untuk meninggalkan tempat, katanya. Sehingga para terduga pelaku pindah tempat nongkrong ke rumah Pak RT setempat hingga mereka tidur sampai keesokan harinya. Sementara peristiwa kejadian ini di malam itu jaraknya 1 km dari tempat mereka duduk-duduk. Ini yang tidak diungkapkan oleh kepolisian, ada saksinya, pungkas Jogi. Diketahui Vina merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh geng motor pada tahun 2016 silam. Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana atau Egy menjadi korban kesadisan geng motor yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Kasus yang dialami mereka awalnya dikira tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun ternyata mereka tewas akibat dianiaya dan dikeroyok segerombolan remaja atau geng motor di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Polresta Cirebon pun melakukan penyelidikan dan korban dinyatakan sebagai korban pembunuhan. Kasus yang dialami Vina dan Egy ini pun kini diangkat menjadi film bergenre horor yang tayang di bioskop. Polresta Cirebon pada akhirnya menangkap 8 pelaku kasus pemerkosaan sekaligus kasus penganiayaan dan pembunuhan tersebut. Polisi pun bergerak untuk mengusut kasus tersebut setelah dilakukan pengembangan berdasarkan dari bukti dan saksi teman-teman korban. Kecurigaan polisi pun terbukti. Kedua korban tewas akibat dibunuh oleh sekelompok geng motor Moonraker. Para tersangka tertangkap di Jalan Perjuangan, Kampung Situgangga, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Adapun 3 pelaku lainnya masih belum tertangkap hingga kini. Beredar pula rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya yaitu Linda. Vina mengaku menolak cinta Egy lantaran ia ingin menikah dengan Egy.